Sebentar kontak senjata. Di mana? Aren mana? Aren mana? Aren sakit. Penyerangan kembali dilakukan oleh separatis teroris di Papua Barat terhadap anggota TNI. Penyerangan ini terjadi pada Kamis, 2/9, pukul 4 waktu Indonesia Timur. Akibat insiden ini, 4 anggota TNI, Pos Ramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat meninggal dunia. Diduga ini dilakukan oleh KSD, kelompok separatis teroris, dengan menggunakan senjata tajam parang. Yang mengakibatkan 4 orang anggota kami gugur. Kemudian 2 orang luka bacok, dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat, kata Pangdam 18 Kaswari Maijen I Nyoman Cantiasa saat konferensi pers. Lantas bagaimana kesaksian anggota TNI yang selamat usai diserang 50 OTK? Melansir dari akun Instagram Pasukan Garis Bawah Tempur Garis Bawah, Jumat, 3/9, simak ulasan informasinya berikut ini. Salah satu anggota TNI memberikan kesaksian atas insiden penyerangan yang dilakukan separatis teroris di Papua Barat. Dia menjelaskan bagaimana kondisinya pada saat itu. Apalagi dirinya juga berada di kondisi yang jauh dari senjata. Senjata di sana, ungkap prajurit TNI yang selamat. Senjata cuma satu, paparnya. Saya langsung melompat di belakang. Karena saya buka pintu bahwa saya tengok, saya melompat di sungai, tambahnya. Mereka masih ditembak saya, tapi saya menyelam dalam air, lanjutnya. Siap, mereka ada pucuk, jawabnya. Ada pucuknya ya, tanyanya lagi. Ada pucuk, dan ada senjata rakitan, jawabnya menambahkan. Tapi yang lain enggak apa-apa tuh semua tuh. Tidak ditembak, tanyanya. Tidak apa-apa, jawabnya. Selain itu, Nyoman juga menjamin keselamatan dan perawatan para anggotanya yang kini tengah terbaring lemah akibat penyerangan tersebut. Seperti diketahui, 4 prajurit TNI AD diserang saat sedang tidur di Pos Ramil Kisor. Keempat anggota TNI AD yang ditemukan meninggal dunia. Masing-masing adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Letu Cep Dirman. Sedangkan Letu Cep Dirman Komandan Pos Ramil Kisor ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam semak-semak belukar tak jauh dari pos. Berdasarkan informasi yang diterima masih ada 1 anggota TNI AD Pratu Iqbal hingga kini dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Panglima Kodam, Pangdam 18 Kaswari Mayor Jenderal, Maijen, TNI Nyoman Cantiasa meluapkan emosinya ketika menyampaikan kabar duka. Anggotanya menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Pos Koramil Persiapan Kisor, Distrik Aifat Selatan. Cantiasa menggebrak meja konferensi pers, Cantiasa meluapkan emosinya. Dia mengaku geram atas ulah kelompok separatis teroris, KST, tersebut. Diketahui, peristiwa penyerangan itu terjadi pada Kamis, 2/9, pukul 4 waktu Indonesia Timur, saat hari masih gelap. Saat itu personel TNI yang ada dalam pos mayoritas dalam kondisi tidur. Kemudian, puluhan orang yang diduga teroris KKB menyerang menggunakan senjata api, senpi, dan senjata tajam, sajam. 4 prajurit TNI gugur akibat serangan tersebut. Mengakibatkan anggota kami, 4 orang gugur, 2 orang luka bacok, dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat, kata Maijen Nyoman Cantiasa dalam konferensi pers di Makodam Kaswari di Manokwari, Papua Barat, Kamis, 2/9. Sedangkan 1 prajurit lainnya, yaitu Komandan Pos Ramil Kisor Letu Cep Dirman, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di semak-semak belukar tak jauh dari pos. Peristiwa penyerangan itu berlangsung begitu cepat. Para pelaku juga terus melancarkan serangan kepada prajurit TNI yang berusaha menyelamatkan diri. Atas peristiwa ini, Cantiasa juga berjanji akan memburu para pelakunya hingga tertangkap. Dia berjanji akan mencari pelaku yang mengakibatkan 4 orang anggotanya itu gugur. Sampai di mana KST bersembunyi, tetap akan kami kejar dan tangkap, apapun kondisi mereka, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat keji ini, tegasnya seperti dilansir dari Antara, Sabtu, tanggal 4 September tahun 2021. Maijen I Nyoman Cantiasa juga meninjau tempat kejadian perkara, TKP, di Pos Persiapan Koramil Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Sabtu, 4/9. Dia didampingi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing, dan Bupati Maibrat Bernard Sagrim. Kedatangan Pangdam Kaswari ke lokasi itu dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap soal situasi di Kampung Kisor pasca penyerangan KST yang mengakibatkan gugurnya 4 prajurit TNI AD. Cantiasa juga mengajak masyarakat bekerja sama. Dia berjanji aparat akan memberikan perlindungan penuh. Masyarakat lokal di Kampung Kisor wilayah Distrik Aifat Selatan, bantu kami dengan melapor jika mengetahui lokasi pelarian atau bertemu dengan orang yang mencurigakan. Kami beri jaminan keamanan penuh kepada masyarakat, kata Cantiasa.